Hai semuanya, selamat pagi dan welcome ke sesi terakhir Microsoft DevCon 2021. Saya sangat senang menjadi host di segmen ini, karena hari ini adalah tentang pembangun masa depan Indonesia. Hari ini adalah untuk para pendidik, siswa, dan para startups yang akan menciptakan dan mengubah ekonomi digital Indonesia. Belum pernah saya melihat kemajuan dan ketahanan dari Anda seperti sekarang dalam waktu yang sangat challenging sebagai pembangun masa depan Indonesia. Hari ini Anda akan belajar tentang kolaborasi kami dengan Universitas Terbuka dan Sekolah Lentera Harapan dan mengapa pendidik kami sangat penting dalam memberdayakan siswa untuk membangun masa depan Indonesia. Dengan Direktur National Technology Officer kami, Panji Wasmana. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di DevCon 2021. Di tahun ini, kami membawakan topik yang sangat menarik, yaitu Accelerating Indonesia Digital Economy. Saya, Panji Wasmana, National Technology Officer untuk Microsoft Indonesia, dan saat ini suatu kehormatan bagi kami untuk memiliki seorang tamu di dalam sesi ini. Saya perkenalkan, Pak Dimas, silakan. Halo, saya Dimas Agung Prasetyo. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai Kepala UPT TIK Universitas Terbuka. Terima kasih atas undangannya dan selamat datang semuanya. Terima kasih Pak Dimas untuk perkenalannya. Baik, kami berdua hari ini akan bercerita terkait dengan bagaimana pemanfaatan dari teknologi, terutama di pendidikan tinggi, terkait dengan revolusi industri dan bagaimana impact-nya terhadap cara pendidikan tinggi mendeliver atau menyampaikan tata cara pengajarannya kepada siswa mereka. Oke. Nah, apa yang Microsoft bisa lakukan untuk membantu konsistensi di dalam proses pemecahan masalah tadi? Kami memperkenalkan yang disebut sebagai Education Transformation Framework for Higher Education. Jadi ini adalah sebuah framework, sebuah pola kerja yang kami kristalkan dari interaksi kami dengan berbagai universitas across the world, Pak. Okay. Nah, di sini kami memiliki ada 4 area. Jadi kita bicara tentang yang paling utama adalah suksesnya siswa kita, student success. Ini poin yang pertama yang harus kita pikirkan. Misi utama perguruan tinggi. Betul sekali, Pak. Kemudian yang kedua kita bicara tentang teaching and learning activities. Lalu kita bicara tentang academic research dan bicara tentang secure connected campus. Jadi 1, 2, 3 ini kayaknya berbicara tentang tridharma perguruan tinggi ya, Pak. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Betul, menarik sekali. Dan yang terakhir yang kadang-kadang kita suka agak sedikit dilupakan adalah bicara tentang secure and connected campus. Jadi tidak jarang kita melihat beberapa praktis yang terjadi di lapangan, mereka memanfaatkan collaboration platform yang kurang secure. Betul. Atau bahkan mereka menggunakan login authentication yang sembarangan saja, account email sembarangan mereka gunakan untuk connect. Jadi ini tampak sekali bahwa framework ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai konteks dan tentunya seperti tadi Pak Dimas sampaikan tidak mungkin semuanya sudah selesai ya Pak Betul. Dan pasti akan ada prioritas tertentu. Tapi yang paling ingin saya highlight juga adalah ketika kita bicara teknologi, masalah security ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Bagaimana aktivitas di kampus perlu kita amankan. Karena ini bicara soal data-data privacy ya Pak. Betul. Kita bicara tentang individu mahasiswa dan bagaimana data itu dipertukarkan di dalam lingkungan kampus. Betul sekali. Betul. Terima kasih Pak. Jadi ini sesuatu hal yang menarik dan ini yang coba kami jabarkan nanti lebih lanjut lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Microsoft Pak? Kami tentunya senang sekali bisa bersinergi untuk memberikan Microsoft Learn. Ini adalah sebuah portal, sebuah services dari Microsoft yang menyediakan berbagai macam learning material dan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa di kampus dan juga bisa Bapak masukkan ke dalam bagian kurikulum Pak. Gitu. Dan ini pada akhirnya nanti akan membantu para mahasiswa tadi menguasai satu sesi pendidikan teknologi dan pada akhirnya mereka memperoleh sertifikasi Pak. Dan ini adalah sertifikasi internasional, artinya bisa mereka manfaatkan untuk berbagai macam situasi pelamar kerja ya. Jadi di multinational company atau di lokal dan sebagainya. Dan juga untuk yang lebih menarik lagi spesifik kepada artificial intelligence, kita punya program yang disebut sebagai AI Business School. So this is talking about the leadership model. Jadi kita tidak bicara scrutinize on the details tentang coding, tentang AI dan sebagainya, tapi kita membangun awareness terhadap AI dan bagaimana kita membuat responsible AI implementation. Jadi kita bicara tentang bagaimana aspek data security, bagaimana secara manajemen melihat suatu implementasi AI di dalam suatu organisasi. Dan again, ini sesuatu yang dapat Bapak manfaatkan di lingkungan Bapak, dimasukkan ke dalam kurikulum menjadi bagian dari sesuatu yang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa nanti. Dan tentunya ini Pak, list dari resources yang kami sediakan.
untuk universitas terbuka dan untuk seluruh universitas di Indonesia. Kita bisa melakukan kolaborasi, kita melakukan partnership bersama, dan nanti pada saat yang sama kita bisa memberikan akses kepada Microsoft Learn for Educators. Jadi ini adalah program di mana nanti kami membantu Bapak mengasimilasikan beberapa komponen kurikulum ke dalam pembelajaran Bapak. Kemudian juga Learn from Student itu untuk akses konten tadi yang saya sampaikan. Lalu AI Business School, ini spesifik yang tadi Artificial Intelligence, dan yang terakhir adalah Role-Based Learning and Certification. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana membantu seorang mahasiswa mencapai learning path tertentu, proficiency tertentu pada level-level atau technical capability tertentu. Dan ini pada akhirnya adalah certification process. Nah, itu dari saya, Pak. Jadi Pak Dimas, saya dari Microsoft akan banyak membantu dari sisi filosofi, konsep, framework, dan teknologi. Sekarang giliran Bapak untuk bercerita lebih jauh seperti apa Pak Dimas mengimplementasikan di Universitas Terbuka. Silakan Pak. Terima kasih tadi atas paparannya yang sangat insightful Pak. Selanjutnya kami ingin share pengalaman kami dalam melakukan transformasi digital di Universitas Terbuka, baik secara institusi maupun proses pendidikannya Pak. Jadi mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa Universitas Terbuka ini adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45, dan mungkin di awal adalah satu-satunya perguruan tinggi yang mengadopsi model PJJ, tapi mungkin sekarang sudah banyak Pak. Terus kemudian sekarang jumlah mahasiswa kita terbesar di Indonesia, nomor 5 di dunia. Nomor 5 Pak? Betul. Sekarang jumlah mahasiswa kami ada sekitar 311.000 yang aktif, tapi yang sedang cuti kalau di total mungkin sekitar 450 sampai 500.000 Pak. Itu mahasiswa aktif dalam satu kurun pembelajaran? Iya betul, satu semester. Nah ini mahasiswa kita tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan ada lebih di 60 negara di dunia. Jadi kalau kita lihat dari paparan saya di map itu yang warna birunya agak tua itu adalah sebaran dari mahasiswa kami di dunia. Artinya Bapak melayani di luar Indonesia Pak? Betul, tapi memang untuk warga negara Indonesia. Untuk sementara yang kebetulan mungkin menjadi diaspora di negara sana untuk mencari kerja atau bagaimana gitu ya. Nah, salah satu tugas Universitas Terbuka itu secara umum pertama adalah membuka dan melebarkan akses ke pendidikan tinggi. Kemudian kita menjangkau lebih luas, lebih dalam ke daerah-daerah yang terpencil. Kemudian bagaimana kami menciptakan program-program pendidikan yang siap serap. Jadi mereka belajar tidak hanya dapat gelar S1 tapi mereka siap kerja, Pak. Dan yang paling penting dari 3 misi itu semua, bagaimana kita menciptakan program-program pendidikan yang terjangkau. Gitu. Terjangkau dan relevan terhadap industri ya Pak? Betul sekali. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini kami menghadapi banyak sekali dinamika, di mana jumlah mahasiswa UT kami itu naik. Terus kemudian kita mengalami sedikit penurunan dari mahasiswa program pendidikan guru. Ini kalau di UT ini program dari pemerintah Pak, mandate untuk penaikan kompetensi guru. Jadi semua guru di Indonesia masuk ke dalam program? Iya. Tapi ini mulai turun karena programnya juga mulai phasing out, tapi di sisi lain mahasiswa kami yang dari program reguler ini naik. Jadi secara jumlah masih stabil lah jumlah kita, tapi ada pertumbuhan. Nah di sisi lain juga dari demografik ini ada yang menarik, di mana dulu mahasiswa kami ini rata-rata berusia di atas 30 tahun. 70% mahasiswa kita di atas 30 tahun. Tapi makin ke sini itu mulai menurun dan digantikan oleh usia muda yang di bawah 30 tahun itu menjadi 70%. Jadi yang tadinya angkatan kerja sekarang berubah menjadi angkatan siap kerja gitu ya Pak? Iya. Termasuk juga yang menarik makin banyak siswa lulus SMA langsung masuk ke UT gitu. Jadi ada tren di mana mungkin siswa tersebut bekerja kemudian dia sambil kuliah. Seperti itu. Nah, di sisi lain juga, kami dalam 5 tahun terakhir ini untuk mensupport kegiatan operasional dan kegiatan pendidikan, kita banyak sekali meluncurkan layanan-layanan online, kan, gitu kan. Nah, di sisi lain ini juga membantu ke mahasiswa, tapi di sisi lain juga menimbulkan tekanan ke kita, gitu kan. Untuk memberikan servis lebih baik betul. Nah, dari sini tantangannya jelas tadi karena demografik mahasiswa, jumlah pengguna layanan online kami naik, termasuk juga aktivitas online kami di layanan e-learning dan lain sebagainya naik. Makin banyak mahasiswa yang login, terus kemudian belajar, berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-temannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara virtual ya Pak? Betul. Terus kemudian juga mau tidak mau, kalau dulu kita PJJ-nya kan berbasis buku, di mana kita mengirimkan buku, kemudian mahasiswa belajar. Mau tidak mau kita juga harus memodifikasi sedikit sistem PJJ kita dengan
memasukkan aktivitas interaksi melalui melalui e-learning atau melalui webinar gitu Pak. Termasuk juga kita juga ada program dari pemerintah, salah satunya adalah Merdeka Belajar. Di sisi lain juga keamanan sistem ini menjadi konsen utama kami, karena dalam 2 tahun terakhir ini kita melihat banyak sekali usaha-usaha untuk pembobolan data. Dari ada beberapa perguruan tinggi juga diketahui datanya bocor, itu jadi konsen buat kita. Dari sisi eksternal, bagaimana kita tadi kebijakan institusi ini juga sangat mempengaruhi tata kelola organisasi IT kami, termasuk juga kapasitas infrastruktur kami. Ini mau tidak mau kan kita harus prediksi bagaimana untuk perkembangan atau kita membangun infrastruktur kami Pak. Terus juga SDM kita sudah mulai terbatas, sementara jumlah mahasiswa kita makin naik gitu kan. Jadi ini menjadi tantangan kami, bagaimana kami bisa menyediakan layanan yang sifatnya integritasnya terjamin, kemudian selalu tersedia, terus yang terakhir data yang disimpan di situ rahasia dan secure. Iya, dan pastinya menjadi secure, kurang lebih seperti itu. Nah, mau tidak mau kami harus mencari partner agar kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik kan. Jadi bagaimana kami mencari partner yang bisa membantu kami dalam menyelesaikan sebuah aplikasi atau sistem yang tidak hanya berfungsi baik, tetapi ketika dibanjiri akses, dia tetap berfungsi optimal. Itu sering menimbulkan problem di kami Pak. Termasuk juga bagaimana kami bisa membantu kami dalam melakukan perawatan sistem. Jadi bisa sedikit mengurangi load staff kami sehingga staff kami bisa dialokasikan ke pekerjaan lain. Di sisi lain juga ada semacam sistem early warning system yang bisa membantu kita remind ada masalah yang harus segera dibenarkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sisi lain juga ada kemudahan di mana kita melakukan konfigurasi dan modifikasi. Gitu. Berarti dari sisi operasi Bapak membutuhkan banyak automation proses. Betul sekali. Mau tidak mau karena jumlah staff kami memang sekitar 2.000. Sementara jumlah mahasiswa kami sekitar 300.000. Dilihat dari rasio kan sudah jauh. Mau tidak mau kami harus melakukan automation. Terakhir, bagaimana kami membantu menciptakan sistem yang cost efficient buat kami. Jadi yang kalaupun ada kenaikan dinamika, fluktuasi, tapi kita tetap scalable gitu. Dan mungkin istilahnya pay as you grow ya. Pay as you grow, betul. Nah, kerjasama kami dengan Microsoft Indonesia sebenarnya cukup panjang. Jadi kita mulai dari tahun 2005-2006 di mana waktu itu ada inisiatif untuk bagaimana menyadarkan user di Indonesia untuk menggunakan program-program legal. Nah, itu kami ikut diajak oleh Microsoft untuk terlibat dan kami juga dibantu untuk menyediakan program-program legal buat mahasiswa. Terus kemudian kami juga mulai dikenalkan dengan Live and Edu di tahun 2010. Itu mungkin cikal bakalnya Office 365 ya. Nah, kemudian karena situasi dan kondisi yang di mana infrastruktur kami mungkin kurang kuat untuk menghandle load email, akhirnya kita juga melakukan migrasi sehingga seluruh layanan email kami kita migrasikan ke Office 365. Berarti semuanya sudah online dan memanfaatkan cloud technology ya Pak ya. Termasuk juga kita memberikan fasilitas itu gratis untuk mahasiswa. Jadi di samping kita memberikan fasilitas, tapi juga mengajari mereka untuk menggunakan teknologi. Jadi nanti ketika mereka lulus, mereka juga sudah mahir menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Harapan kita seperti itu. Pertanyaan Pak, seringkali beberapa rekan kita yang di kampus sana kan agak khawatir dengan keputusan menuju ke cloud. Selama dari 2015 sampai sekarang, pengalaman Bapak apa? Satu kata yang menurut Bapak, apakah Bapak merasa nyaman ataukah memang malah menjadi lebih kompleks? Seperti apa Pak? Secara umum kita mengikuti regulasi Pak ya. Makanya kami memilih arsitektur yang sifatnya hybrid, di mana ada data-data yang memang harus di-keep di kami. Tetapi ada beberapa service yang memang akan diakses banyak orang dan itu membutuhkan kestabilan. Kita push ke cloud Pak. Gitu. Jadi mengurangi mimpi buruk kita di malam hari kalau misalnya ada sistem mati di malam hari dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita juga mulai mengenal Azure dari 2015 sampai sekarang, terus kemudian kita melakukan kita putuskan kita integrate. Jadi kita hybrid, benar-benar hybrid ya. Jadi data center kita ketika berkomunikasi dengan Azure itu melewati jaringan internal, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mempermudah operasi kami. Terus kemudian dari Azure ini tadi saya sudah ceritakan kita mengekspansi kapasitas infrastruktur kita dengan menggunakan cloud dan untuk saat ini kita memang menggunakan Azure ini untuk penyediaan e-learning kita.
Karena ya mau tidak mau memang e-learning kita menjadi salah satu moda utama kita dalam menyediakan layanan ke mahasiswa, dan jumlah akses dari mahasiswa itu luar biasa besar. Gitu. Dan ya tadi karena sifatnya pay as you go, pada kondisi di mana tutorial online itu belum berjalan, ya kita bisa turunkan kan. Kemudian pada saat mulai berjalan kita bisa naikkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Luar biasa. Jadi dari sini kita bisa lihat pertumbuhan pengguna e-learning UT dari tahun 2015 yang dari 50.000 terus naik sampai di angka 100.000, sampai di semester kemarin itu naik sampai 150.000. Wow, luar biasa. 150.000 mahasiswa, terus kemudian kita prediksi mungkin ya di semester berikutnya kenaikannya akan seperti ini, sampai sesuai dengan jumlah mahasiswa UT yang sejumlah 300.000 itu, Pak. Wow, gitu. Luar biasa, Pak. Nah, selama ini apalagi tadi situasi COVID itu membutuhkan, ya terus terang aja, meskipun kami ini PJJ, kami punya pengalaman panjang di PJJ, tetap saja menjadi challenge buat kita, gitu kan. Sebagai contoh, saya ingin bercerita pada situasi pembelajaran. Selama ini kami punya tutorial tatap muka di mana mahasiswa itu ketemu langsung dengan dosen. Itu di seluruh Indonesia kita sediakan sekitar 15.000 kelas. Nah, ini kelas fisik, kelas fisik, ya. Kami sediakan sekarang secara online melalui Teams meeting. Wow, Teams meeting digunakan di situ. Jadi di setiap Sabtu dan Minggu di seluruh Indonesia itu ada sekitar 15.000 lebih session Teams meeting. Yang di-manage oleh UT. Ya. Wow, 15.000. Di sisi lain untuk akses e-learning kita, kebetulan kami menggunakan Moodle. Kami punya sekitar 16.000 kelas online, di mana setiap kelas itu ada sekitar 60 mahasiswa, kemudian kita delivery selama 8 minggu aktivitas pembelajaran. Ya. Terus yang paling terakhir yang cukup challenging buat kita, bagaimana kita mengkonversi ujian akhir yang biasanya di kelas-kelas mahasiswa ini, itu sebanyak 1,7 juta set soal mahasiswa mata kuliah, itu kita delivery melalui online. Jadi online form, digital semua nih sekarang. Digital semua. Jadi selama 5 hari, 300.000 mahasiswa kami harus akses ke situ dan mengerjakan mata kuliah yang mereka kerjakan. Jadi kalau misalnya rata-rata satu mahasiswa itu mengambil 5, kan artinya tadi sekitar 1,5, dan kebetulan ini tercatat 1,7 juta sesi. Jadi dan itu memang kemarin cukup challenging, tapi alhamdulillah dengan bantuan dari Microsoft ya kita bisa lalui itulah. Gitu. Luar biasa, Pak. Senang mendengarnya. Betul. Makasih. Ini juga transisi dari work from office ke WFH. Jadi di UT sendiri kita sekarang 25% capacity. Jadi yang masuk itu harus hanya 25% pada satu hari. Jadi semua aktivitas koordinasi dilakukan secara online. Jadi sebagai gambaran, kami aja di 1 minggu terakhir itu ada sekitar 489 Teams meeting. Gitu kan. Jadi kurang lebih ya sehari mungkin bisa 45 Teams meeting yang berjalan di institusi UT. Nah, ini ya terima kasih juga dari Microsoft telah memberikan fasilitas Teams meeting ke kita, jadi kita cukup terbantu. Jadi ketika situasi COVID kita sudah memiliki itu. Jadi kita tinggal pindahkan saja modusnya ke online. Ke online, seperti itu. Pak. Luar biasa. Terima kasih kepercayaannya, Pak. Ya, makasih sama-sama. Nah, dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa tentunya memang cloud sangat membantu dalam proses transformasi digital. Variasi service yang ada di cloud itu memudahkan kami dalam men-setup sesuai dengan kebutuhan kami ketika kami mengembangkan suatu sistem atau meluncurkan suatu sistem. Di sisi lain juga ada kemudahan deployment, modifikasi yang mungkin agak susah dilakukan di infrastruktur fisik. Misalnya kita menambah 10 server atau 20 server, itu bisa dilakukan dalam hitungan 30 menit. Tidak perlu lagi mengadakan procurement. Iya, betul. Jadi kadang-kadang itu salah satu kemudahan yang mau tidak mau harus kita akui gitu kan di cloud. Termasuk juga cloud juga membantu kita menyediakan infrastruktur yang cost efektif buat kita. Betul. Misalnya tadi yang saya cerita pada penyelenggaraan e-learning ujian, traffic bandwidth kami itu bisa mencapai 10 gigabit sampai 20 gigabit. Wow. Yang mungkin kalau diandikan itu kita deploy di fisik, sudah penuh sekali. Berapa bandwidth harus kita bayar. Tapi kan kalau di Azure ya kita bisa sesuaikan itu gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin harapan kami buat Microsoft tentu terus membantu kami di dunia pendidikan untuk bersama-sama tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Gitu. Wah, saya terima kasih Pak Dimas. Saya masih sulit untuk mengambil kata-katanya, tapi luar biasa sekali. Jadi
kita melihat bahwa angka-angka tadi statistik yang Bapak sampaikan itu menunjukkan betul-betul bahwa cloud memang menjadi salah satu solusi yang perlu dipilih oleh institusi pendidikan untuk melakukan inovasi, betul ya Pak ya. Jadi skalabilitas, kemudian juga dari sisi reliabilitas dan performance yang diberikan kepada mahasiswa itu menjadi jauh lebih terjaga. Dan ini membuka peluang bagi Bapak untuk tidur lebih tenang dan pada akhirnya membuka peluang Bapak untuk melakukan inovasi lebih gitu ya Pak ya. Jadi yang tadinya administrasi melihat data center, pastikan AC-nya lah, ini sudah menghilang begitu saja. Dan tentunya nanti teknologi-teknologi seperti yang terakhir Kubernetes dan berbagai macam inovasi AI, machine learning ini mengantri di depan Bapak untuk digunakan membantu Bapak melakukan inovasi di dunia pendidikan. Baik, terima kasih Pak Dimas untuk paparannya dan sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bersama kami dan terima kasih kepada Universitas Terbuka untuk terus bersama kami menuju ke depan dalam melakukan inovasi di dunia pendidikan. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama Pak, terima kasih.